Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah Fadilah dari Universitas Garut, Fakultas EPIK, Prodi Pendidikan Jasmani semester 2, kelas B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua selaku umatnya, sehingga kita dapat melaksanakan dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah mengantarkan kita selaku umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah sampai ke peradaban hidup modern yang sekarang ini. Sebelum itu, perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi yang berjudul Etika Islam Terhadap Lingkungan. Pertama-tama yang harus kita ketahui sebelum ke materi inti yaitu apa yang dimaksud dengan etika Islam. Etika Islam adalah etika dan moral yang telah dianjurkan di dalam Islam dan telah tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan mempunyai relasi hubungan yang sangat erat, karena Allah menciptakan lingkungan atau alam ini beserta yang berada di dalamnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan di dalam keseimbangan dan keserasian. Kita sebagai umat manusia harus bisa menjaga keseimbangan dan keserasian tersebut, sehingga alam ini tidak mengalami kerusakan dan alam ini akan tetap terjaga oleh kita semua. Manusia bisa disebut sebagai faktor perubahan untuk alam ini, baik itu faktor untuk kebaikan maupun faktor untuk keburukan, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan dan alam ini. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 dijelaskan bahwa Allah telah memberikan alam ini sebagai rahmat yang diberi karunia-Nya untuk manusia, yang berbunyi, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia harus bisa berfikir untuk melakukan hal apapun terhadap lingkungan, baik itu untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan. Maka dari itu, Allah memerintahkan atau memberikan perintah kepada kita semua sebagai umatnya untuk tidak merusak alam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tuksidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka dari itu, kita harus berbuat kebaikan, karena manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan, juga terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kita sebagai umat manusia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola bumi sebaik-baiknya, karena Allah telah mengamanatkan kepada kita untuk menjaganya sebaik-baiknya. Pada keadaan saat ini, di negara kita tercinta, negara Indonesia, kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, atau yang sering kita sebut dengan wabah virus corona. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia, kita harus bisa menghentikan penularan virus tersebut. Untuk menjaga lingkungan ini dan menjaga diri kita sendiri, ada beberapa faktor untuk menjaga lingkungan dan alam ini, serta
umat manusia. Sebagai halnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan diri kita sendiri. Karena kebersihan itu menentukan keimanan seseorang, menentukan nilai amal, menjaga kelestarian lingkungan dan alam, dan juga menunjukkan identitas seorang muslim. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Apabila kita tidak melakukan kebersihan terhadap diri sendiri dan lingkungan, maka lingkungan kita akan tercemar dengan polusi-polusi atau dengan penyakit dan virus-virus yang mudah tersebar. Dan tubuh kita pun akan mudah terserang dengan virus-virus yang sudah tersebar tersebut. Selain dari kebersihan, kita juga harus bisa merawat hewan dan tumbuhan yang berada di lingkungan ini. Karena apabila kita tidak dapat merawat hewan dan tumbuhan, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya dalam keadaan sekarang ini. Virus itu tercipta dari hewan yang tidak dijaga dan dirawat dengan baik dan benar. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan yang berada di lingkungan ini. Sedikit motivasi yang akan saya berikan, yaitu jagalah lingkunganmu, maka lingkunganmu akan menjaga kalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.